Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia itu qalil, sedikit sekali nilainya. Ini mesti diimani dengan kuat, dimasukkan dalam keyakinan hati kita bahwa yang namanya dunia itu bagaimanapun besarnya tetap qalil, sedikit sekali. Tadi minum itu enak, semoga Allah merahmati tadi yang kasih teh itu berkeringat, saya minum enak sekali, masih mau tambah tapi habis minta di sampingku. Itu bagaimanapun enak, namanya qalil, sedikit. Karena bagaimanapun enaknya, tidak ada artinya enaknya dibanding nanti di akhirat. Apapun yang nikmat apa di dunia ini sangat kecil, itu nikmatnya, qalil. Dan kalau seandainya ada susah di atas susahnya susah, tetap kesusahan itu kecil dibanding kesusahan nanti di akhirat. Maka jangan terlalu risau kalau hanya perkaranya urusan dunia. Kesusahan cepat berlalu, nikmat cepat habis. Tapi di akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat abqa, kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula, lebih tinggi, lebih mulia. Bapak bukan teori ini, mesti diyakini. Ya, bapak punya istri yang sangat cantik di dunia, hampir lengkap itu qalil. Karena akan Allah siapkan nanti bidadari dunia 62, tidak ada lebih di atas umur 33. Maka istri tak yang cantik itu qalil. Seandainya ada suami tak yang paling ganteng, paling perkasa, paling hebat, qalil. Sebentar kasih duduk itu qalil. Lalu pasangan saya di Telsar, nah bilang cadi ustaz, cadi rekinna, kecil. Sehingga jangan terlalu bangga dengan dunia, jangan juga terlalu sedih kalau itu dunia. Dalilnya apa? Kita belajar dari Nabi Ibrahim. Wa iz qala Ibrahim minta sama Allah. Nabi Ibrahim mengeluh sama Allah, berdoa sama Allah. Ini dari kurang lebih 30 doa Ibrahim. Salah satunya ini, Rabbi ja'al haza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini Mekah menjadi negeri yang aman. Diterima ini Pak. Seribu-ribunya itu Makkah tidak akan kacau balau seperti kacau balaunya negeri lain, kecuali kalau sudah mau kiamat. Sehingga kalau Makkah itu Pak sudah kacau, tunggu, siap-siap memang makin ciri dekat kiamat itu. Lalu doanya Ibrahim berikutnya, warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berikanlah penduduknya dari mana? Minas samarat, buah-buah. Diterima doanya ini. Nah, negeri Mekah tidak ada batang pisang, buahnya melimpah. Tidak ada batang jeruk, buahnya melimpah. Tidak ada batang apel, tapi buahnya melimpah. Diterima. Tapi ada di sini. Ini Ibrahim minta, man amana minkum billah wal yaumil akhir. Yang beriman saja ya Allah kasih. Yang beriman saja. Kasih rezeki yang beriman sama engkau, yang beriman sama engkau, yang beriman sama akhirat.
Seolah-olah Ibrahim itu berkata, yang kau kasihkan kenikmatan untuk dunia, yang beriman saja kau kasih kaya, yang beriman saja kau kasih nikmat. Kata Allah, tidak Ibrahim, tidak begitu kalau dunia Ibrahim. Allah jawab, qal, itu bantahan dari Allah. Qal, tidak begitu Ibrahim. Qal, tidak. Wa man kafara, yang kafir pun, kalau urusan dunia, maka yang kafir pun saya kasih. Jadi mau apa? Kekafiran itu tidak menghalangi dunia. Tidak. Kalau dunia tidak menghalangi. Kalau banyak orang kaya dari orang kafir, Pak, bukan karena Allah suka, bukan karena Allah cinta, bukan karena Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, tapi itu ujian. Kata Allah, faumattihu qalila, saya berikan dia, orang kafir itu, sifatnya dunia qalila, qalil, sedikit. Kalau ada bapak lihat orang kafir, kurang ajar, sombong, angkunya angku, tidak ada sholat duhanya, tidak ada sholat tahajudnya, tidak ada bacaan Qur'annya, tapi kaya. Karena kekayaan tidak ada hubungannya dengan keimanan. Orang kafir kaya tapi qalil. Allah kasih tahu, kalau ada orang kaya dapat dunia, ketahuilah itu sedikit sekali dibanding kenikmatannya nanti di akhirat yang didapat oleh orang beriman. Jadi maaf Bapak Ibu ya, jangan minder kalau Bapak sedikit, sementara di samping rumah tak, dekat rumah tak ada, kayanya kaya tapi orang kafir. Allah kasih tahu, ku kasih memang media dunia, ku kasih memang media dunia, di akhirat sudah tidak ada bagiannya. Kata Allah, summa atarruhu ila azabin nar, ku kasih memang di dunia yang sedikit itu, tapi akan kupaksa dia, akan kuseret dia ila azabin nar, kepada azab yang pedih. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nanti Pak, kalau dibaca keterangannya ini, disiksa di neraka dengan siksaan begitu. Seandainya dia punya emas 7 langit penuh, 7 bumi penuh untuk menghentikan azabnya itu, maka dia bilang, ambil mi emasku itu, ambil mi emasku, dunia dan langit itu penuh, yang penting saya bebas dari azab. Jangan Pak, kalau sudah disiksa makin di dalam mau apa? Ada artinya dunia? Tidak ada. Ada artinya dulu jabatan setinggi-tingginya? Tidak ada. Qalil. Jadi kalau ada yang haus tadi ini puasa, haus puasa, itu haus tak qalil. Ada yang lapar qalil. Ada yang tak butuh jatuh berdarah qalil. Ada yang sakit di atas sakit, sana dipalu-palui sampai hancur kepalanya qalil. Tapi siksaan paling berat nanti di akhirat. Bapak, lihat itu dunia kecil. Yang namanya dunia, kalau ada rumah tak besar, kecil itu nanti dibanding di akhirat Pak. Kalau ada mobil tak mobil mewah, kecil dibanding nanti siksaan tak di akhirat dan kenikmatan di akhirat. Itu Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim diajari Allah supaya kau bisa memaknai dunia Ibrahim. Ini rumusnya. Lebih 32 Nabi Ibrahim, ini doa beliau ditolak. Dia minta ya Allah kasih dunia orang beriman saya. Kata Allah enggak, ditolak ini. Jadi ada doanya Ibrahim ditunda
50 tahun, 100 tahun baru diterima. Ada juga segera langsung dijawab. Kalau doa ini ditolak. Tapi penolakannya adalah kebaikan, penolakannya adalah rahmat, penolakannya adalah karena itu Allah ajari Nabi Ibrahim. Kita ini belajar, Pak. Karena itu kalau ada orang minta dunia semata, tidak mau minta akhirat, itu orang minta yang paling kecil, paling sedikit. Kita coba ini, ada garis merah ini yang digaris, la yaghurrannak, jangan engkau tertipu dengan siapa? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, orang yang bolak-balik menikmati negeri ini, bolak-balik dilihat nikmat, enak, senang saja. Tidak tonji ke masjid, tidak tonji nak puasa Senin Kamis, apalagi puasa 9 hari, tapi enak nak dilihat. Kata Allah, mataun qalil, itu cuma kenikmatan sedikit. Summa ma'wahum jahannam. Apa artinya nikmat itu kalau kami paksa mereka ke jahannam? Di mana tempat itu wa bi'sal mihad, tempat yang seburuk-buruk. Mihad, mihad itu tempat kembali. Mihad, alat tempat kembali itu. Nah itu lahat, al-lahdu, itu mihad, itu tempat kembalinya. Karena itu ya sekalian, yakini Pak, apa yang ada sama kita hari ini? Kalau ada sakit hari ini, jangan terlalu repot di situ. Sedikit sekali ini penyakitku. Kalau ada juga nikmat, nikmat sedikit sekali itu, qalil. Nah ini wala tamuddanna ainaik, yang kau bolakip, jangan kau terpana matamu ke situ, seolah-olah tidak berkedip matanya. Dia bilang enak na anu dilihat, enak na anu dilihat, enak na anu dilihat. Sama siapa? Ila ma matta'na bih, kepada orang yang kami berikan kesenangan-kesenangan. Berupa apa? Azwajan minhum, kami berikan mereka itu azwajan minhum zakhra, bunga-bunga kehidupan. Jadi ada yang dikesadi orang di dunia ini Pak, kalau kaya raya melimpah kemewahannya, namanya zakhra. Zakhra itu artinya bunga. Kenapa Allah menyebut di sini nikmat duniawi itu bunga? Biasa lihat bunga Pak? Biasa lihat bunga? Kadang-kadang ada bunga yang bagaimana itu bunga itu? Ada kalau masuk ke kumpulan bunga-bunga yang indah-indah itu Pak, kita kadang-kadang melihat, oh enak sekali, nikmat sekali dia itu bunga, mau sekali kita rasa petik. Tapi coba Pak, kalau anda bapak petik, bawa pulang, petik bunga itu dibawa pulang, nikmatnya sesaat, karena mungkin belum sampai di rumah sudah layu itu bunga, sudah layu itu bunga. Barusan dibayangkan dulu waktu tak pengantin baru, sekarang sudah layu bunga tak di dekat. Mata colik nih. Itulah dunia. Tapi pasangan tadi akhirat maaf, tidak ada yang layu, tidak ada berkeringat, tidak ada yang bau, tidak ada yang kencing, tidak ada yang haid, tidak ada yang poso. 33 tahun tidak pernah ada kata menyerah. Di akhirat, belum di dunia. Di akhirat Pak, bunga Pak. Maka kalau kita tidak sabar cepat petik, itu cepat sekali
keindahannya, Pak. Tapi kalau dibiarkan tumbuh mekar sampai menghasilkan lagi berikutnya, kita akan petik nanti di akhirat. Orang beriman itu, Pak, visi misi hidupnya di akhirat besar. Dia melihat itu kematian dekat, kuburan itu dekat, surga itu dekat, neraka itu dekat, sehingga dia tidak tertipu dengan bunga yang cepat layu. Dia melihat itu ujian dan cobaan kecil sekali. Bapak, Ibu sekalian, setiap melihat kenikmatan dunia seperti bunga saja, indah sesaat, indah sedikit, tak sebentar hilang. Itulah dunia, Pak. Cepat sekali hilang, cepat sekali. Coba lihat, dulu masih ingat Bapak beli mobil sekian, cepat layu itu, cepat loyo, cepat tidak, cepat tua, cepat onderdilnya sudah melemah dan seterusnya. Kita dulu punya rumah lengkap semua, sekian tahun, Pak, ceknya sudah berkarat dan seterusnya, hilang. Tapi di akhirat tidak. Maka berbahagialah orang yang punya kokoh akidahnya, melihat akhirat itu dekat. Target terbesarnya adalah wabil akhiratihum yuqinan. Kita lanjut. Ini tutup ini, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang Allah siapkan dari Allah Tuhan itu khairun, itu yang terbaik. Itu seharusnya dicari, Pak. Dan inilah visinya orang beramal. Orang beramal itu bukan dunia, orang beramal itu akhirat. Ini ancaman pada orang kikir ini. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Jangan kau tertipu, jangan kau menyangka itu kebaikan bagi orang-orang yang bakhil, yang kikir, yang pelit, yang seke. Berpikir, susah itu. Nak kasih keluar waktunya untuk kebaikan. Rugi kalau tidak menghasilkan uang, bakhil. Tenaganya bakhil. Hanya tenaga dipikir untuk menghasilkan lembaran duit, itu kecil. Tapi jangan menganggap itu huwa khairun, huwa khairan lahum, bal huwa syarrul lahum. Itu kejelekan. Tidak ada orang bahagia itu, Pak, orang kikir. Tidak ada orang selamat itu orang kikir. Apa kata Allah? Sayutawakun ma bakhilu bihi. Akan kami nanti gantungkan di lehernya itu atas kebakhilannya itu. Nanti di leher kita, Pak, tertulis inilah orang bakhil. Nanti kalau ketemu di neraka tertulis bakhil. Bakhil kok dulu di dunia.